Episode 40. Oma. Pekik Kenzo yang melihat omanya sedang duduk di teras belakang sambil memberikan makanan ikan hiasnya. Ken. Oma merindukanmu, ucap Mama Arya sambil membuka lebar kedua tangannya untuk dipeluk Kenzo. Aku juga, Ma. Arya tersenyum melihat Kenzo dan mamanya. Kenapa rumah ini sepi? Mana Tante Alexa? Tanya Kenzo yang tak melihat Alexa. Tante Alexa sedang pulang ke rumah orang tuanya, jawab Mama Arya. Kenzo hanya mengangguk paham. Ayo kita makan. Oma sudah masak banyak hari ini karena tadi Papi bilang kamu akan kemari. Ayo Oma. Aku sudah merindukan masakan Oma yang enak itu, puji Kenzo tersenyum. Memang dulu Kenzo sangat menyukai masakan omanya. Tapi sejak lama berpisah membuat Kenzo lupa akan rasa makanannya. Ayo Ken. Tambah lagi nasinya. Arya menyodorkan tempat nasi pada Kenzo. Sudah Pi. Perutku sudah kenyang, tolak Kenzo. Ken, sering-sering kemari. Oma rindu bermain denganmu. Bagaimana kabar Mami dan Dedimu? Baik Oma, semuanya sehat. Aku saat ini sedang bermain bersama Ara, dia sangat lucu, cerita Kenzo sambil menyesap minumnya. Mama Arya terdiam, dia berpikir jika Lia masih menjadi menantunya pasti kehidupan anaknya akan sempurna. Tapi tidak ada yang bisa disesali, semua sudah terjadi. Setelah mengantarkan Kenzo pulang, Arya mampir ke rumah Pak Wijaya untuk melihat Alexa dan Sabila. Kenapa kau kemari? Tanya Pak Wijaya. Aku hanya ingin melihat kondisi Alexa dan Sabila, jawab Arya. Bukankah kau sudah menalaknya? Mereka bukan tanggung jawabmu lagi. Aku yang bertanggung jawab atas anak itu, tekan Arya. Mas Arya papanya. Biarkan dia menjenguk anaknya. Jika dia tak menginginkanku tak masalah, tapi dia masih harus bertanggung jawab pada Sabila, pekik Alexa yang melihat papanya mengusir Arya. Pak Wijaya masuk ke dalam rumah. Dia tak mau memperpanjang perdebatannya karena akan mengganggu mental Alexa. Mas. Masuk, ucap Alexa tersenyum karena Arya masih peduli padanya dan Sabila. Arya masuk ke dalam rumah dan mendudukkan bokong di kursi tamu. Tunggu sebentar, aku ambil Sabila di kamar, ujar Alexa lembut. Arya mengamati setiap sudut ruangan. Masih terpanjang jelas foto pernikahannya dan Alexa. Arya sedikit tersentuh mengingat perjuangannya dan Alexa menikah bukan mudah. Dia sudah mencampakkan Lia yang jelas-jelas perempuan sempurna. Mengubah Alexa bukan semudah membalikkan telapak tangan. Alexa terlalu belia untuk menjadi seorang istri. Dia masih labil. Saat mereka selingkuh dulu hanya asteris yang menghinggapi mereka. Sayang. Ada papa, ujar Alexa sambil menggendong Sabila dan duduk di sebelah Arya. Arya tersenyum kecut melihat anak angkatnya ini.
Alexa bisa merasakan kalau Arya tak begitu sayang pada Sabila, padahal dulu Arya sangat menginginkan anak perempuan. Tapi sekarang seolah-olah tak menginginkan Sabila. Pikiran negatif merasuki Alexa dalam hatinya berkata, Kalau Arya lebih menyayangi anaknya bersama Lia daripada bersamanya. Aku hanya memastikan keadaan kalian, ucap Arya. Kamu tidak ingin menggendong Sabila, Mas? Tanya Alexa. Aku sudah mentransfer uang untuk Sabila. memang jumlahnya tak seberapa, mudah-mudahan cukup untuk membeli susunya, ucap Arya mengalihkan pembicaraan mereka. Terima kasih, jawab Alexa pelan. Aku pamit dulu. Arya segera berdiri dan beranjak keluar. Alexa menundukkan kepalanya. Tak ada niat sedikit pun dari Arya untuk mengajaknya rujuk. Arya sudah menghabiskan waktu dan harinya untuk Alexa. Bahkan sudah meninggalkan anak dan istrinya, tapi tidak ada yang didapatkan oleh Arya. Hanya penyesalan. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. 5 bulan sudah Arya berpisah dari Alexa. Sepertinya Arya benar-benar tak berminat kembali lagi. Dia lebih memilih menata hidupnya yang sudah hancur. Kini showroom Arya mulai berkembang. Kenzo juga sudah mulai mendekat padanya kembali, meskipun tak sering, tapi Kenzo tetap mau bersama Arya. Arya sudah tak mempermasalahkan lagi hartanya yang ada pada Lia. Itu memang hak Kenzo karena dia tak punya anak dari Alexa. Arya rutin mengirimkan Sabila uang. Meskipun Sabila bukan anaknya, Arya merasa bertanggung jawab karena dia yang membawa anak itu keluar dari panti. Arya tak berminat menikah lagi saat ini. Dia lebih memperhatikan Kenzo dan Sabila. Untuk Alexa, dia juga tak mau menikah karena masih mengharapkan Arya. Pekik Kenzo yang melihat Arya menunggunya di parkiran. Boy, hari ini papi akan mengajakmu pergi jalan-jalan, ucap Arya. Kemana? Mall. Kita bermain sepuasnya di sana. Papi sudah menghubungi dedimu, ujar Arya tersenyum. Kau mau? Jawab Kenzo sambil melirik Naina. Apa kau mau ikut, Nai? Tawar Arya. Apa boleh? Tanya Naina. Tentu. Hubungi mamamu. Katakan kalau kau pulang bersama Kenzo, ucap Arya. Arya memberikan ponselnya pada Naina untuk menghubungi mamanya. Sayang. Tadi Arya menghubungiku meminta izin untuk menjemput Kenzo, ucap Yo sambil memeluk Lia yang sedang menyusui Ara. Sekarang Arya lebih dekat pada Kenzo, Mas. Tidak masalah, dia ayahnya. Kita tak boleh memisahkannya dari ayah kandungnya, sayang. Arya sudah menyesali segala perbuatannya, bahkan saat ini dia dan Alexa sudah berpisah jelas. Yo. Dari mana kamu tahu, Mas? Tanya Lia yang memang tak mengetahui permasalahan rumah tangga Arya lagi. Pak Wijaya rekan bisnisku saat ini. Anak adopsi mereka diasuh oleh Alexa. Semoga semuanya bisa semakin membaik, Mas. Aku sudah ikhlaskan kejadian di masa lalu. Harus.
Itu bisa kita jadikan pembelajaran. Kesalahan di masa lalu adalah guru terbaik untuk rumah tangga kita, ucap Yo tersenyum menatap Ara yang sedang lahapnya menghisap Asilia. Sepertinya aku tak berniat lagi menikah. Gumam Arya melihat Kenzo yang asik bermain bersama Naina. Arya menyadari keluarga adalah segalanya. Kesalahannya di masa lalu bisa dijadikan pelajaran untuk tak meremehkan perempuan. Tak semua perempuan itu lemah, contohnya Lia bisa menjungkir balikan kehidupannya. Arya yang dulu seorang CEO dan pebisnis hebat bisa jatuh oleh seorang wanita yatim piatu seperti Lia. Bahkan tak menyisakan sepeser pun untuk Arya. Arya tersenyum tipis mengingat betapa bodohnya dia mencampakkan berlian seperti Lia. Dan memungut Alexa yang hanya gadis ingusan. Hanya karena alasan anak Arya melakukannya. Saat ini yang ada di benak Arya cara untuk membahagiakan Kenzo dan Sabila. Meskipun mereka bukan saudara kandung, setidaknya mereka harus saling mengenal. Tamat. Terima kasih atas partisipasinya. Ambil sisi positif dari cerita ini, dan buang sisi negatifnya. Mohon maaf jika banyak penulisan kata yang salah.